Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, perkenalkan saya Ahmad Ruslan Resin dengan NIM 440 224653126 kelas KS3D program studi rekayasa perancangan mekanik. Di sini saya akan membuat video tentang sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN DLQ Master. Cara penggunaan Autonix ini prinsip kerjanya. Sebelum mulai ini, saya akan langsung memberikan video. Nah, ini adalah videonya. Ini adalah video di aplikasi DLQ Master ya. Ya udah, percepat di sini ya, biar tidak membuang waktu lama. Oke. Kan. Kemudian masukkan komnya. Atur kodratnya. Kemudian jika sudah tersambung, ikuti sesuai ini ya guys ya. Nah, di sini runtime screen-nya pilih line graph. Kemudian dia akan muncul tampilan seperti ini yang akan nanti digunakan untuk tampilan grafiknya gitu. Oke, ini nyeting on off ya. Oke. Jika sudah ada setting on off, heatingnya diganti juga menjadi 1 derajat Celcius. Di parameter kedua, terus di parameter ketiga diganti itu. Ini waktunya diganti 0 dan penginstalan atau pemasukan ke aplikasi DLQ Masternya selesai, kemudian dilakukan pengambilan data. Nah, prinsip kerja sistem Autonix ini adalah temperatur kontrol digital yang berfungsi untuk membaca suhu dari sensor, kemudian membandingkan suhu aktual dengan suhu set point, mengendalikan aktuator pemanas melalui output relay atau SSR. DLQ Master itu digunakan untuk monitoring real time, logging data suhu malam waktu, kemudian visualisasi grafik respon sistem. Penggunaan Autonix ini dimulai dengan menghubungkan sensor suhu seperti thermoscope atau RTD ke input controller. Setelah sensor terpasang, jenis sensor dan satuan suhu diatur melalui parameter pada controller. Selanjutnya, controller ini dihubungkan ke komputer menggunakan komunikasi serial dan dikonfigurasikan pada software DLQ Master. DLQ Master berfungsi untuk membaca nilai suhu aktual atau process value atau disebut PV dari controller, menampilkan data tersebut secara real-time, serta menyimpan data suhu terhadap waktu dalam bentuk grafik dan data numerik untuk keperluan analisis sistem kendali. Nilai parameter kontrol on-off hysteresis yang dicoba dan penentuannya baik. Pada kendali on-off, pemanas akan menyala ketika suhu berada di bawah set point dan akan mati ketika suhu mencapai atau melebihi set point. Untuk mengurangi fluktuasi suhu yang berlebihan, digunakan parameter histeresis yang memberikan batas antara kondisi on dan off. Pada percobaan ini, sistem dijalankan dengan set point suhu 50 derajat Celcius dan 3 variasi nilai histeresis, yaitu 1 derajat Celcius, 2 derajat Celcius, dan 5 derajat Celcius. Setiap variasi histeresis diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap kestabilan suhu dan besar osilasi yang terjadi di sekitar set point. Kemudian ada analisis hasil kontrol
off dan histeresis. Hasil percobaan menunjukkan bahwa histeresis 1 derajat Celcius menghasilkan respon cepat namun menyebabkan osilasi suhu yang cukup besar karena pemanas sering hidup dan mati. Pada histeresis 5 derajat Celcius, sistem menjadi lebih stabil, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai set point menjadi waktu lebih lama. Sementara itu, histeresis 2 derajat Celcius memberikan hasil paling optimal karena mampu menyeimbangkan antara kecepatan respon dan kestabilan suhu. Oleh karena itu, nilai histeresis 2 derajat Celcius dipilih sebagai parameter on-off terbaik pada sistem kendali temperatur ini. Nah, grafik percobaan kontrol on-off 3 versi histeresis suhu 50 derajat Celcius dan nilai parameter kontrol PID-nya. Di sini saya akan menampilkan grafik on-off 3 versi. Ini adalah saya. Nah, ini ada yang pertama, grafik on-off HSIS 1. Dari yang kita lihat di sini suhu cepat menaik, kemudian melebihi set point sampai ke kurang lebih 55. Kemudian dia turun dan sampai di menit terakhir itu dia kembali di bawah set point-nya. Nah, di grafik on off high SCS 2 itu suhu cepat naik juga, tetapi pergerakannya tuh lebih stabil gitu. Pergerakan lebih stabil, terus turunnya jadi lebih cepat juga. Nah, yang pergerakan grafik on off HSCS 4 itu dia naiknya cepat, kemudian dalam waktu yang lama, butuh waktu yang lama untuk menurunkan suhunya, seperti itu. Lanjut, definisi singkat histeresis kontrol bekerja dengan on-off berbasis data batas atas dan bawah. Heater on jika suhu di bawah batas bawah, heater off jika suhu di atas batas atas melebihi batas atas. Semakin besar histeresis fluktuasi suhu, maka makin besar. 3 versi histeresis yang diuji bisa kayak tadi gitu kan. Berdasarkan grafik penurunan histeresis overshootnya sangat kecil, fluktuasi minimum, waktu stabil cepat, lebih sering. Terus yang histeresis sedang tadi yang 2, overshoot masih terkendali, lebih baik kan, fluktuasinya sedang, fluktuasi stabil cukup cepat, switching lebih aman untuk aktor. Kompromi terbaik antara stabilitas dan umur alat. Terus yang terbesar histeresisnya yang 4 tadi, overshootnya itu paling tinggi, fluktuasinya besar, waktu stabilnya itu lama, terakhir yang 4 tadi kan, dan cocok untuk kontrol presisi. Terus histeresis terbaik untuk suhu 50 derajat adalah histeresis kecil sampai sedang, karena deviasinya suhu kecil, stabil di sekitar set point, mudah diterapkan pada DIQ master on-off logic. Proses penentuan parameter PID terbaik. Pada tahap awal, hanya parameter P yang diatur untuk mendapatkan respon awal yang cepat terhadap perubahan suhu. Setelah nilai P terbaik diperoleh, parameter I ditambahkan untuk menghilangkan error steady state, sehingga suhu dapat mencapai set point secara akurat. Selanjutnya, parameter D ditambahkan untuk meredam overshoot dan osilasi yang terjadi pada saat suhu mendekati set point. Proses ini tuh dilakukan secara bertahap hingga diperoleh kombinasi parameter PID yang menghasilkan respon paling stabil. Ini hasil kontrol PID terbaik 10 data suhu 50 derajat Celcius. Kita kembali ke draft tadi. Nah, ini grafik PID, P-nya 6, I-nya 0, D-nya 0. Seperti ini grafiknya. Kemudian P10, I10, D0 itu seperti ini. Grafik P20, I0, D0. Ini adalah grafik P30, I0, D0. Grafik P40, I0, D0. Ada grafik P10, I10, D0. Kemudian ada P20, I20, D0. Dan waktu yang sama semuanya. Grafik P6, I10, D10. Coba guys. Grafik P6, I15, D15. Dan ini grafik terakhir P10, I10, dan D10. Ini adalah grafik dengan percobaan dengan waktu dan suhu yang sama, tetapi PID-nya berbeda.
sebelum masuk sini saya akan menjelaskan kayak tadi terlebih dahulu. Itu dari beserta grafiknya. Kemudian ada prinsip temporal proportional PID. Output PID itu bukan tegangan all-out tetapi ratio on-off dalam satu periode waktu. Urutan tandingnya cari P terbaik, tambahkan I, kemudian tambahkan D-nya. Jadi kalau sudah melakukan P yang terbaik, tambahkan I, kemudian tambahkan D. PID temporal proportional adalah kontrol terbaik untuk suhu 50 derajat Celcius dengan urutan tuning. 1. Tentukan KP hingga sistem responsif. 2. Tambahkan KI untuk menghilangkan error steady state. Kemudian tambahkan KD kecil untuk meredam overshoot. Nah, urutannya tuh P, I, dan D. Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa kendali on-off dan histeresis cocok digunakan untuk sistem sederhana, namun masih menghasilkan fluktuasi suhu di sekitar set point. Penggunaan histeresis yang tepat yaitu 2 derajat Celcius mampu meningkatkan kestabilan sistem. Namun kendali PID memberikan format terbaik dalam pengendalian temperatur karena mampu mencapai set point dengan cepat, stabil, dan presisi. Penggunaan software DIQ Master sangat membantu dalam proses monitoring dan analisis respons sistem secara berbasis data. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya akan membagikan video dari percobaan on-off. Nah, ini kita sudah mulai run atau jalankan. Bisa dilihat dengan waktu yang sebentar itu, suhu menaik dengan sangat cepat. Kemudian melebihi set point. Nah, setelah melebihi set point kurang lebih antara 2 sampai 5 set point, 5 derajat Celcius di atas set point, suhu tersebut mulai stabil, guys. Setelah stabil, biasanya dia akan turun. Nah, dia akan mendekati ke titik set point-nya kembali. Tetapi ini melebihinya sangat jauh dan untuk kembali ke set point atau normal itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi ini kurang terbaik, teman-teman. Nah, bisa kita lihat dia sudah mulai turun di bawah set point, tetapi sudah di menit-menit terakhir gitu. Oke, seperti itu saja video dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.